Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Sudah kita pelajari tentang makharijul huruf. Naam. Naam. Al-an nahnu sawfa nadrus sifatul huruf. Kita akan pelajari sifat huruf ya. Sifat huruf. Apa sih yang dimaksud dengan sifat huruf? Ya, sifat huruf itu adalah kaifiyatun 'aridatun lil harfi inda khurujihi minal makhraj kal jahr wasyiddah warrakhawah wa ma asbaha dzalika ya. Jadi sifat huruf itu adalah cara yang muncul pada saat mengeluarkan huruf dari makhrajnya ya. Seperti jahar, yaitu dengan cara membuat huruf itu keluar secara jelas ya. Terus syiddah ya, dengan keras ya, dengan jelas yang tadi. Yang kedua dengan syiddah, dengan keras, atau dengan cara yang lembut. Nah, itu cara-cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya itu disebut dengan sifat huruf. Apa jadi sifat huruf itu? Apa artinya sifat huruf? Cara yang muncul ya pada huruf saat dikeluarkannya dia dari makhrajnya. Sudah? Bahasa Arabnya apa? Kaifiyatun 'aridatun lil harfi 'inda khurujihi minal makhraji kal jahri wasyiddati warrakhawati wa ma asbaha dzalika. Ya. Jadi dia adalah cara yang muncul pada huruf tatkala dia keluar dari makhrajnya. Ya. Nah, ini juga kasusnya sama dengan sifat huruf dengan makhrajul huruf ya. Ulama juga berbeda-beda, cuma yang terpilih dan bisa dijadikan pegangan kita bahwa makhrajnya sifat huruf pun ada 17 ya. Nah, inilah merupakan pendapat yang masyhur dan ini akan kita bahas. Dan sifat-sifat huruf itu juga hampir mirip pembagiannya dengan makhrajul huruf, yaitu dibagi menjadi dua. Hanya saja kalau makhrajul huruf dibagi dua, yaitu pertama adalah makhraj raisi, yang kedua makhraj far'i. Sedangkan sifat huruf terdiri dari dua, yaitu pertama sifat huruf yang yang apa? Yang punya lawan, dan sifat huruf yang tidak punya lawan. Bisa dipahami? Ya, nanti kalau udah kita bahas pembagiannya kita paham apa yang dimaksud dengan yang punya lawan dan yang tidak punya lawan. Ya. Sifat huruf yang memiliki lawan ya, pertama adalah hams, yaitu dengan ya mengeluarkan nafas desah ketika menyebutkannya. Sudah paham? Sudah? Lawannya jahar. Jahar itu dia tidak ada keluar nafas. Tidak ada keluar desahan ketika menyebutnya. Terus yang kedua adalah syiddah, kuat ya. Terus lawannya adalah rakhawah. Rakhawah lembut atau lemah ya. Terus di antara keduanya ada tawassut, sedang. Terus yang ketiga ada sifat namanya isti'la. Ketika kita menyebutkannya terangkat. Lawannya istifal, yaitu ketika kita menyebutkannya maka ya lidah kita jadi menurun. Nah, yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat itbaq, yaitu melekat. Lawannya infitah, terbuka atau terpisah. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima adalah idlaq, yaitu ujung atau batas lidah. Lawannya ismat, diam, tertahan. Bisa dipahami? Nanti dengan contohnya bisa kita pahami lebih mendalam. Antum sekarang yang terpenting adalah pahami dulu istilahnya itu. Ya. Jadi ada berapa? Ada 5. Yang punya lawan ada 5. Karena dia punya lawan jadi 10. Ya. Terus yang tidak punya lawan jadi berapa? 7 otomatis karena jumlahnya 17. Bisa dipahami? Baik. Coba ulangi lagi. Yang pertama apa? Hamas. Terus yang kedua? Ya, yang hamas lawannya apa? Jahar. Terus yang kedua
syiddah, lawannya rakhawah. Di antara keduanya ada tawassut. Terus yang ketiga isti'la, lawannya istifal. Terus ya lawannya idbaq. Terus kemudian idbaq lawannya infitah. Terus idlaq lawannya ismat. Ya, oke ya. Terus kemudian sedangkan sifat yang tidak memiliki lawan, seperti kita katakan ada 7 ya, sisa dari 17 itu yang sudah terpakai 10, berarti sisa 7. Pertama adalah sofir, terus kemudian qalqalah, kemudian al-lin, kemudian al-inhiraf, kemudian at-takrir, kemudian at-tafasyi, kemudian al-istitalah ya. Baik. Nah, sekarang kita mencoba untuk memperjelas dengan menjabarkan apa saja yang termasuk huruf hamas dan apa saja huruf yang lainnya. Ya. Baik, huruf hamas yaitu huruf yang dikeluarkan dengan diiringi mengalirnya nafas. Ya. Dan huruf-hurufnya ada 10 yang terangkum dalam kalimat fahassahu syakhsun sakat. Apa? Fahassahu syakhsun sakat. Sudah? Baik. Coba sama-sama sebutkan. Fahassahu syakhsun sakat. Ya, maksudnya apa? Maksudnya hurufnya adalah huruf fa, huruf ha, huruf tha, terus huruf ha, huruf shin, huruf kha, huruf sod, huruf sin, huruf kaf, huruf ta. Paham? Coba dengerin bagus-bagus. Fa, fa, fa. Dirasa ada desahan napas nggak? Fa, fa. Yang dan sifat ini, sifat maupun makhraj, dia akan lebih terasa ketika kita jadikan dia mati, ya jadikan sukun, ya. Coba kita sama-sama sukunkan. Af, if, uf, ya. Terus kemudian ha, ha. Ada desahan, ya. Terus sya, 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 ya. Terus kemudian ko, ko, ko. Terus kemudian so, 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 kemudian sa, sa, ka, 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 ta, ta, ta. Baik. Kita praktekkan ya dengan satu persatu ya, kita praktekkan seperti biasa. Fa, fi, fu, baf. Ya. Lihat, perhatikan makhraj dan sifatnya. Fa, fi, fu, baf. Baf ya. Fa, fi, fu, baf. Ya. Fu, fam, fani, fafna. Minal mufni, mafi, fam, fani, fa. Minal mufni mafifan fanifah. Ya. Terus ha. Fahihu bah. Hahihubah. Terus fuhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Ya. Terus sa. Huhan. Huhan hanih. Hahna minal muhni mahihan Ya. hanihan. Terus huruf apa lagi? Kha. Huruf kha. Khaqiqu bah. Tuqan khaniqah na minal muhni mahihan khaniqa. Ya. Terus huruf berikutnya so, si, su, bas, susan, sani, sos, na minal musni masisan, sani, sa. Terus huruf sin berikutnya sa, si, su, bas,
susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Terus kaki kubak kukan kanikat naminal mukni makikan kanika. Terus huruf ta. Tati tubat. Ya, dengerin. Bat bukan bats dibacanya. Sering kita dengar orang membacanya tabats, ya, bukan desis tapi berdesah, mengeluarkan nafas. Jadi nafasnya mengalir, ya, tidak seperti makhraj yang jahar, ya. Sudah. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Selebihnya huruf jahar. Selebih sisa daripada fahathahu syakhsun sakat, berarti ada berapa hurufnya? Huruf yang hamas ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Sisanya berapa? Ya, huruf ada berapa semuanya? 28. Ya, hurufnya ada 28. Huruf kalau Syekh Aiman Rusdi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, beliau, ya, di dalam kitabnya membagi jumlah huruf itu ada dua, jumlah yang mantuk dan yang maktub, ya. Yang mantuk itu ada 29, ya. Yang mantuk itu ada 28, yang maktub itu ada 29. Ya, karena biasa kita kalau di dalam apa namanya huruf abjad, huruf apa hijaiyah itu ada lam alif, ya, ada lam alif. Ya, tapi lam alif ini kan tidak ada sebutannya dia, karena dia adalah lam dan alif, ya. Jadi dia mengulangan dari dua huruf yang disatukan, dan itu dia ingin mengatakan bahwa lam alif itu adalah sebetulnya huruf a sebagai pemanjang. Karena kalau huruf hamzah alif yang pertama di atas aba itu huruf hamzah. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena huruf alif yang pemanjang sifatnya, dia tidak pernah berdiri sendiri, selalu, ya, berada setelah huruf yang lainnya. Ya. Jadi coba kita perhatikan huruf A misalnya, huruf A. Ketika kita menyebutkan A ada desahan enggak? A. Coba A dari mana keluarnya? Dari ausat. Tidak ada desah. Ya, tidak ada desah. Coba lagi huruf lo. Zubal. Ada nggak? Ada apa enggak? Nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada desahan. Huruf ma juga. Ma mimu mam, ma mimu bam. Tidak ada. Terus wawi wubau. Ada nggak? Tidak ada. Ya, begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan huruf hamas. Bisa dipahami ya? Makanya kalau ada huruf hamas terus antum tidak keluar aliran nafasnya, berarti ada kekeliruan dalam cara membacanya. Seperti huruf pa misalnya, antum baca papi pubab. Betul nggak bacanya? Salah, ya. Papi pubab. Coba buka dirasa. Papi pubab. Ya, harusnya fa fi fu baf. Ya. Terus yang kedua adalah huruf syiddah. Huruf syiddah yaitu huruf-huruf yang keluar dalam keadaan tertahan suaranya karena sangat tergantung pada makhrajnya. Sangat tergantung pada makhrajnya. Hurufnya ada berapa? Ada 8 yang terangkum dalam kata-kata ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ya. Lawannya adalah huruf rokhawah, sisanya. Sisanya itu ada huruf apa saja berarti? Ada huruf ta, ada huruf sa, ada apa lagi? Za, terus ro, terus ya, dan seterusnya ya. Pokoknya selain daripada yang 8 huruf ini berarti ada 20 huruf ya. Coba sama-sama kita perhatikan. Sebutkan huruf A. A. Dari mana dia? A. A dari mana hurufnya? Dari mana keluarnya?
Ya, tenggorokan bagian dalam. A. Dia sangat bergantung kepada makhrajnya. A. Ya. Begitu pula dengan huruf ja. Ja. Sebutkan huruf ja. Ja. Ja, ji, ju, baj. Ya. Dia tertahan nggak ke makhrajnya? Coba jadikan dia tidak bertahan. Misalnya, Tertahan. ya coba kita jadikan dia tidak tertahan. Misalnya seperti ketika kita mengucapkan huruf ja. Ya gitu. Ja, tapi jangan ditempelin ke posisi makhrajnya. Coba. Bisa nggak? Ca, Nggak bisa. ca. Jadi ca, Ya, Ustaz. nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia sangat bertumpu pada tempat keluarnya itu. Bisa dipahami? Ya, makanya kalau mengeluarkan huruf ja harus dirasakan dia menempel di di makhrajnya, tertahan di makhrajnya, itu maksudnya. Ya, supaya tidak menghasilkan huruf yang lainnya. Coba sama-sama kita praktekkan. Jaji jubaj. Terus da, begitu juga da. Coba sekali kita rasakan tanpa kita bertumpu pada makhrajnya. Bisa nggak? Nggak bunyi. Da, da. Coba sekarang kita bunyikan secara natural, secara alami. Dadi dubad. Bad. Coba ngerasa nggak tertekan ke makhrajnya? Rasa nggak? Rasa. Ya, itu namanya di huruf syiddah. Dadi dubad. Begitu pula huruf qa. Qaqiqu baqa. Terus huruf ta. Tatitu bata. Berikutnya huruf ba. Babi bubab. Terus huruf ka. Kaki kubak. Ya, jadi huruf ka ini dia di samping huruf hamas dia juga huruf syiddah. Ya, jadi perlu diketahui bahwa satu huruf bisa punya beberapa sifat. Jadi jangan dianggap sifat itu berarti setiap satu huruf satu tidak. Sama seperti manusia, ya orangnya satu tapi sifatnya macam-macam. Contohnya Hadi. Hadi orangnya satu tapi punya sifat bermacam-macam. Sifatnya apa? Satu, sering, ya. Dua, ya. Ketiga, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami insyaallah? Tak juga begitu. Tati tubat. Bat. Bernafas dan tertumpu pada makhraj. Ya. Nah, kalau koki kuba kok. Nah, dia juga ya di samping dia sifatnya syiddah, dia juga punya sifat lain yaitu qalqalah gitu. Terus di antara keduanya ada ada sifat yang namanya rakhawah, menengah, enggak terlalu bertumpu tapi juga enggak terlalu lembut. Ya, kalau lembut artinya enggak terlalu mengandalkan makhraj gitu. Enggak terlalu bertumpu pada makhraj, ya. Huruf yang pertengahan itu adalah lin umar, huruf la. Coba baca la. Antum nggak perlu ketika menyebutkan la nggak perlu la gitu. Lali lubal bal coba. Lali lubal. Tertumpu nggak dia? Tertumpu tapi nggak terlalu. Nani nuban. Rasakan dadi perbedaannya. Dadi dubad. Rasakan nggak, beda nggak? Prosentase kebergantungan ketertumpuannya dia kepada makhraj, ya. Terus kemudian juga huruf huruf mim maksudnya, mim, ya. Huruf mim, ma mi mu bam. Terus huruf ro ri ru bar.
Ya, selebihnya huruf apa aja? Ada huruf sa. Coba perhatiin ya, huruf sa. Huruf sa tertumpu nggak pada makhrajnya? Sa. Rasain, tertumpu nggak dia? Sa. Lepas, ya kan? Sa, si, su, bas. Terus kemudian huruf apa lagi? Huruf sa. Terus huruf za, huruf sa, huruf so, huruf sya. Ya, semuanya adalah huruf yang lembut, lemah. Ya, itu disebut dengan huruf roho, sifat roho, rohowah. Ya. Ya. Terus kemudian berikutnya sifat isti'la. Isti'la lawannya istifal. Isti'la itu terangkat, ya. Jadi huruf-huruf yang keluar dalam keadaan terangkatnya lidah ke atas langit-langit. Hurufnya ada 7 terangkum pada kalimat atau dalam kalimat khussadogtin kil. Khussadogtin kil. Huruf apa aja? Khussadogtin kil. Hurufnya apa aja jadi berarti? Huruf kha, huruf sod, dod, ghain, qa, qaf, dha. Sudah? Ya, coba coba antum rasakan ketika menyebutkan kho. Terangkat nggak lidahnya ke atas? Kho, ya, terangkat. Terus so, ya, do, 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 go, lo, ko, ko, lo. Ya, terangkat. Kalau nggak terangkat ada masalah sama makhrajnya antum sama sifatnya. Ya. Beda dengan huruf yang lain daripada ini. Hurufnya apa? Huruf A, coba huruf A. Baca huruf A. Terangkat nggak? Terangkat nggak lidahnya? Tidak. Ba, ba. Terus sa, da, ro, za. Tidak. Ya. Nggak ada antum bilang gitu. Bo, gitu. Tidak. Ya. Dia hurufnya istifal, menurun malah. Ya. Coba lihat, perhatikan, perhatikan. Perhatikan menurut antum ketika menyebutkan A. Ke atas apa ke bawah? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Terus ba, ba, terus sa, terus sa, terus da, terus ro, terus za, sa, sya, a, fa, la, ma, na, wa, ha, ya. Ya, semuanya tuh turun. Ya. Nah, seperti itu. Terus berikutnya itbaq, yaitu huruf-huruf yang keluar dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit. Huruf-hurufnya ada 4, yaitu huruf so, so, lo, po, lo. Lawannya infitah. Infitah itu terbuka, ya, keluar dalam keadaan disertai dengan menjauhnya lidah dari langit-langit. Hurufnya selain dari huruf itbaq, kurangin aja huruf so, huruf apa? Huruf hijaiyah dikurangi dengan so, do, to, lo itu. Coba diantaranya huruf A. A nempel nggak ke langit-langit lidahnya? Tidak. Ba, ta, sa, dan seterusnya sampai ya. Ya. Terus berikutnya adalah idlaq, yaitu ujung atau batas lidah. Huruf-huruf yang keluar dengan mudah dan cepat karena makhrajnya di ujung lidah dan bibir. Hurufnya diantaranya fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ya, dan tersusun dalam kata-kata atau terhimpun dalam kata-kata firra min lubbin. Fa. Coba sebutkan fa. Ya. Keluarnya idlaq itu sebenarnya terpleset gitu. Jadi sekedar apa? Sekedar nempel sekilas gitu. Bisa dipahami? Fa. Antum enggak bacanya fa gitu, enggak gitu, tapi fa gitu aja. Fa. Terus ra, ra, ma, ma, ma. Coba antum tahan. Kelamaan enggak ya.
Berbeda hurufnya nanti keluarnya ya. Terus lawannya adalah ismat, terdiam ya. Huruf-huruf yang keluar dalam keadaan tertahan karena relatif agak sulit ya. Huruf ismat adalah selain dari huruf izlaq. Ya hurufnya a, terus huruf a, terus apa? Ta, 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 ta. Ya, memang nggak terlalu banget sih nempelnya, tapi kita rasakan perbedaan dengan huruf-huruf yang izlaq ya. Kalau huruf izlaq cenderung dia ya nempelnya sedikit sekali dia. Terus kemudian dia terpental gitu. Artinya kayak dalam bahasa Arabnya kan sebetulnya izlaq itu seperti pleset gitu ya. Hurufnya fa, terus sudah disebut tadi ya, firra min lubin. Ya. Nah ini adalah sifat-sifat huruf yang apa? Yang punya lawan. Coba bisa disebutkan lagi? Tafadhol. Siapa yang atau kita sebutkan sama-sama dulu ya. Yang punya lawan ada 5. Sebutkan dulu dah sifatnya, terus kemudian baru lawannya. Sifatnya apa aja pertama? Hamas. Ya hamas, terus syiddah, terus Syiddah. isti'la, terus idbaq, terus izlaq ya. Nah, sudah? Terus lawannya daripada hamas apa? Jahar. Jahar. Terus lawannya daripada syiddah apa? Rahwa. Tengah-tengahnya ada apa? Sama Rasulullah. Ya, ada tawassut tengah-tengahnya. Terus yang ke berikutnya isti'la ya. Isti'la lawannya istifal. Terus kemudian yang ke berikutnya itbaq lawannya infitah. Terus berikutnya izlaq lawannya ismat. Nah, terus yang hamas hurufnya ada berapa? Ada 10. Ya, tergabung dalam kata-kata fahassahu syakhsun sakat. Terus yang kedua syiddah hurufnya ada berapa? 8. Terus simpun dalam kata-kata ajid qotin bakat. Ya. Terus yang ketiga huruf isti'la atau ya sifatnya adalah isti'la, hurufnya ada 7. Terhimpun terangkum dalam kata-kata khussodin ya. Yang keenam ada itbaq ya, hurufnya adalah sodun doun dha'u ya, huruf sod dot to dha ya. Terus berikutnya huruf idlaq hurufnya ada 6 ya, firra min lubbin. Nah, insyaallah nanti yang berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah tabaraka wa taala. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita selesai. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.